Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatizah, bapak-bapak, para tulab yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan atau membuktikan kasih sayang yang luar biasa diberikan kepada kita selaku hambanya. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita meminta nikmat syukur diberikan kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik kesyukuran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarzuqullahu al-'abda syukra fayahrumuhu ziyadah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nikmat kesyukuran kepada seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya. Tentunya sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, maka niscaya aku akan tambahkan nikmatku atasmu. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kesyukuran ini mari kita aplikasikan ke dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita kirimkan salam beserta salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah menggulung tikar-tikar kemusyrikan dan menggelar tikar-tikar ketauhidan, nabi yang telah merobek-robek bendera kejahiliaan dan menaikkan bendera kemenangan keislaman. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat sekarang ini atau di zaman sekarang ini, banyak dari kita hamba Allah Subhanahu wa taala mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami gangguan-gangguan hati, tidak menemukan ketenangan dalam menjalani hidup ini, sehingga banyak dari kalangan mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua disebabkan karena sejatinya mereka melupakan tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka apabila kita mengingat kembali tujuan kita hidup di muka bumi ini hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbaiki penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa risau, rasa galau yang ada di dalam hati kita akan menjadi tenang dengan peribadahan yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua cara bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan hati sebagai seorang hamba,
sebagai seorang yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua cara, yaitu dengan belajar dan memperbanyak membaca Al-Quran. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata di dalam buku Miftahu Daris Sa'adah, wa amma faqdul ilmi fa fihi faqdu hayatil qalbi war ruh, fala ginaan lil 'abdi anhu tarfata 'ain. Adapun luput dari ilmu akan membuat hilangnya kehidupan hati dan ruh. Tidak ada ketenangan hati dan ruh kita. Setiap hamba pasti akan membutuhkan ilmu. Tak bisa lepas darinya walaupun sekejap mata. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang pertama agar kita mendapatkan ketenangan hati saat kita berada di muka bumi ini, yaitu mempelajari bagaimana cara kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak lepas dari keinginan kuat yang selalu harus hadir di setiap tubuh-tubuh hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencari ilmu yang benar. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Salah satu cara yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Sepatutnya kita bertanya, ada sekelompok saudara-saudara kita yang rela meninggalkan pekerjaannya sejenak untuk hadir di taklim-taklim, untuk hadir di majelis-majelis ilmu tanpa dibayar, tanpa ada upah. Apa yang menggerakkan mereka? Mereka ketika melakukan perjalanan ke majelis-majelis ilmu, mereka merasa mendapatkan ketenangan hati yang luar biasa, mendapatkan ketenangan jiwa yang luar biasa. Lantas, kenapa kita tidak mau mencoba mencari ketenangan-ketenangan ini di majelis-majelis ilmu? Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah dengan ilmu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan ibadah-ibadah dengan benar, menjalankan kehidupan ini dengan benar? Lantas kenapa kita bisa jauh dari ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita begitu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menomorduakan ilmu yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kita tahu jikalau kita tidak memiliki ilmu, bagaimana kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala? Jika kita tidak tahu cara menyembah Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kita memperoleh ketenangan hati, ketenangan jiwa? Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah telah disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama? Hanya orang-orang yang senantiasa mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara yang kedua yaitu dengan banyak membaca Al-Quran. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengarkan bahwa bukankah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menenangkan hati kita? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub.
bukankah dengan berzikir hati-hati menjadi tenang, jiwa-jiwa menjadi tenang? Dan perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah zikir yang paling agung yang diberikan kepada kita. Maka dari itu, mari kita memotivasi diri kita untuk tidak melewatkan hari-hari kita kecuali berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mudbirin munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaannya telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Alkitab, Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus." Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Beliau berkata, mereka mendengarkan Al-Quran benar-benar fokus mendengarkannya. Itulah adab dari mereka para jin. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para jin saja bisa tenang, bisa tentram jiwanya ketika mendengarkan Al-Quran, lantas kita kenapa tidak mau mendengarkan Al-Quran? Kenapa kita menjauh dari Al-Quran? Kenapa kita membatasi diri kita dengan Al-Quran? Mari kita kembali. Jangan-jangan kegelisahan, kerisauan yang selama ini kita hadapi adalah bentuk peringatan. Allah Subhanahu wa taala memanggil, kembalilah kepadaku, maka engkau akan dapatkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Barra Ibn Al-Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilka as-sakinatu tanazzalat bil Qur'an." Ketenangan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketenangan itu datang karena Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullahu berkata, itulah yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran itu sebab turunnya rahmat dan hadirnya malaikat. Hadis itu yang mengandung pelajaran tentang keutamaan mendengarkan Al-Quran. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama berkata, Al-Bakri dalam I'anatul Talibin, beliau berkata, berbeda halnya dengan suara yang dihasilkan dari alat musik atau alat pukul yang haram. Nyanyian-nyanyian seperti itu haram, wajib menahan diri untuk tidak mendengarkannya. Terkadang hati kita keliru, terkadang perasaan kita keliru. Kita mencari ketenangan-ketenangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas menjauhkan diri kita mencari ketenangan-ketenangan atas apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, orang yang mencari ketenangan selain daripada apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh para salafus saleh minas sahabati wat tabi'in, adalah ketenangan yang sia-sia. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memotivasi diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari solusi-solusi dari kerisauan kegalauan yang telah kita alami selama ini.
Jangan-jangan kegalauan itu adalah bentuk kejauhan kita dari Allah Subhanahu wa taala, jauhnya kita dari majelis-majelis ilmu, jauhnya kita dari membaca Al-Qur'an, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.